Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwijaya. Saya dari Sekolah SMK Negeri Jatiluhur. Di sini saya akan bahas materi mengenai Superlab 1. Nah, di sini topiknya itu ada VLAN dan trunking, lalu ada VertFace, lalu ada router unstitch, lalu ada switch virtual interface, lalu ada DHCP server, lalu ada routing SPF, lalu ada access list, lalu ada DNS server, dan yang terakhir yaitu web server. Nah, di sini sudah terdapat instruksi atau arahan-arahannya dari part 1 hingga akhir. Lalu di part 1 ini kita akan konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Lalu yang kedua kita akan konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password yaitu seed. Nah, kita akan ke switch 4, lalu ke CLI, lalu enter, lalu enable, lalu enter, lalu copy, lalu enter, lalu kita masukkan hostname-nya yaitu SW4, lalu enter, lalu kita masukkan enable secret SID, lalu enter. Lalu kita ke multilayer 2 atau MLS 2, lalu kita enter, lalu kita end, lalu kita ganti, lalu enter, lalu hostname-nya yaitu LMS 2, lalu enter, lalu enable secret seed, lalu enter. Nah, lalu kita akan lakukan seperti tadi pada semua router dan switch. Lalu di sini saya akan percepat. Setelah itu kita lanjut ke part 2. Nah, di part kedua ini yang pertama kita akan buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Lalu yang kedua, konfigurasi VertFace pada semua interface yang terhubung ke PC. Lalu yang ketiga, kita akan konfigurasi SVA dan DHCP server pada LMS 2 untuk semua VLAN. Lalu kita setting DNS server dengan IP yaitu 192.168.90.2. Lalu yang keempat, di bawah ini detail IP address untuk setiap VLAN. LMS 2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Lalu yang kelima, lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Nah, ini untuk IP address-nya. Lalu kita ke switch 4, lalu kita masukkan VLAN 10, lalu enter, lalu masukkan name VLAN 10, lalu enter, lalu kita masukkan lagi VLAN 20, lalu name VLAN 20, lalu VLAN 30, lalu name VLAN 30, lalu enter. Nah, lalu di sini kita akan masukkan interface-nya yaitu interface range FA 0, 2 sampai 3, lalu enter, lalu masukkan SW
switch mode akses, lalu enter, lalu masukkan switch akses VLAN 10, lalu enter, lalu masukkan spapo, lalu enter, lalu kita masukkan lagi interface RAFA 04 sampai 5, lalu enter, lalu kita masukkan lagi switch mode akses, lalu enter, lalu kita masukkan lagi switch akses VLAN 20, lalu enter, lalu kita masukkan spapo, lalu enter, lalu kita masukkan interface WAN FA 06 sampai 7, lalu enter, lalu kita masukkan switch mode akses, lalu enter, lalu kita masukkan switch SW akses VLAN 30, lalu enter, lalu spapo, lalu enter. Lalu yang terakhir kita akan konfigurasikan di interface. Lalu di sini kita masukkan interface FA01, lalu enter, lalu kita masukkan switch mode RAM, lalu enter. Nah, setelah itu kita ke LMS 2 untuk di sini kita akan konfigurasi VLAN juga. Kita masukkan VLAN 10, lalu enter, lalu name VLAN 10, enter, lalu masukkan lagi VLAN 20, lalu enter, name VLAN 20, enter, lalu VLAN 30, enter, lalu name VLAN 30, enter. Nah, di sini kita akan masukkan interface-nya juga, yaitu interface RAFA 02 sampai 3, lalu enter, memasukkan switch mode akses, lalu enter, lalu masukkan switch SW akses VLAN 10, lalu di sini kita enter, lalu kita spapo, lalu kita enter, lalu di sini kita masukkan INT RAFA 04 sampai 5, lalu enter, lalu switch mode akses, lalu enter, lalu SW akses VLAN 30, lalu enter, lalu spapo, lalu enter. Setelah itu kita akan konfigurasi SPA. Lalu di sini kita interface VLAN 10, lalu enter, lalu kita masukkan IP addressnya, yaitu 192.168.10.1 spasi 255.255.255.0, lalu enter, lalu kita masukkan lagi interface VLAN 20, lalu enter, lalu kita enter lagi, lalu kita masukkan IP-nya, yaitu IP address 192.168.20.255.255.255.0, lalu enter. Lalu di sini kita masukkan lagi interface VLAN 30, lalu enter, enter lagi, lalu kita masukkan IP addressnya, ini kita ganti 30, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi DHCP server. Di sini kita masukkan IP DHCP full VLAN 10, lalu enter, lalu kita masukkan net 192.168.10.0 spasi 255.255.255.0, lalu di sini kita enter, lalu kita masukin dev 192.168.10.1, lalu kita enter, lalu di sini masukkan DNS-nya, yaitu 192.168.90.2, lalu enter, lalu kita masukkan IP DHCP VLAN 20, lalu di sini kita masukin netnya, lalu kita enter, lalu kita masukin dev-nya juga, di sini kita ganti jadi 20, lalu enter, lalu kita masukkan DNS-nya, lalu kita enter,
Lalu kita masukkan IP DHCP full VLAN 30. Lalu enter. Lalu di sini kita masukkan netnya juga. Sini kita ganti jadi 30. Lalu kita dep, ganti juga jadi 30. Lalu enter. Lalu kita masukkan DNS-nya. Lalu enter. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan konfigurasi exclude address. Lalu di sini kita masukkan IP DHCP exclude 192.168.10.1. Lalu enter. Lalu kita masukkan untuk VLAN 20. Lalu enter. Lalu kita masukkan IP DHCP untuk VLAN 30. Lalu enter. Lalu setelah itu kita akan cek ke PC yang ini. Lalu kita ke desktop, lalu ke IP configuration, lalu di sini kita nyalakan DNS-nya. Nah, jika IP address-nya itu sudah seperti ini, tandanya itu sudah berhasil. Nah, lalu kita ke PC yang satunya lagi, ke desktop, lalu ke IP configuration, lalu kita nyalakan DNS. Nah, di sini juga sudah berhasil. Nah, lalu di sini kita akan cek ke semua PC yang ada di VLAN 10, 20, dan juga 30. Nah, di sini kita akan percepat. Nah, di part 3 ini kita akan konfigurasi VLAN dan trunking pada LMS1, SW1, dan SW2. Nah, yang pertama kita akan buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Lalu yang kedua kita akan konfigurasi portface pada semua interface yang terhubung ke PC. Lalu yang ketiga kita akan konfigurasi SPA dan DHCP server pada LMS1 untuk semua VLAN. Lalu kita akan setting DNS servernya dengan IP yaitu 192.168.90.2. Lalu yang keempat, di bawah ini detail IP address untuk setiap VLAN. LMS1 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Lalu yang kelima, kita akan lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Nah, di sini ada IP address-nya. Nah, yang pertama kita akan buat VLAN terlebih dahulu. Lalu kita ke SW1, lalu kita enter, lalu enable, seed, lalu config, lalu di sini kita masukkan VLAN 10, lalu enter, lalu name VLAN 10, lalu maaf salah, di sini kita exit, lalu kita masukkan VLAN 40, lalu enter, lalu kita masukkan name VLAN 40, lalu enter, lalu kita masukkan VLAN 50, enter, lalu name VLAN 50, lalu enter, lalu kita masukkan VLAN 60, lalu enter, masukkan name VLAN 60, lalu enter, lalu yang terakhir kita masukkan VLAN 70 dan name VLAN 70, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan membuat interface-nya atau konfigurasi portface-nya. Lalu di sini kita interface range FA 0 2
sampai 3, lalu enter, lalu switch mode akses, lalu enter, lalu SW akses VLAN 40, lalu enter 10. Lalu kita masukkan lagi INT RA 02 sampai 4, lalu kita enter, lalu masukin SW MO akses, lalu enter, lalu SW akses VLAN 40, lalu enter, lalu spapo. Lalu kita masukkan lagi INT RAFA 05 sampai 6, lalu enter, lalu masukin SW mode akses, lalu kita masukin lagi SW akses VLAN 50, lalu enter, lalu spapo. Lalu kita masukkan lagi INT RAFA 7 sampai 8, lalu enter, lalu kita masukkan SW MO akses, lalu kita masukkan lagi SW akses VLAN 60, lalu enter, lalu yang terakhir spapo. Nah, lalu di sini kita akan konfigurasi terang INT RA 01, lalu enter, lalu switch mode terang, lalu enter. Nah, lalu kita akan buat VLAN pada switch yang kedua. Lalu kita akan buat VLAN pada SP2. Lalu di sini N seed, lalu nanti, lalu di sini VLAN 40, name VLAN 40, lalu enter, lalu VLAN 50, lalu name VLAN 50, lalu VLAN 60, lalu name VLAN 60, lalu VLAN 70, lalu name VLAN 70, lalu kita enter. Lalu di sini kita akan konfigurasi pathpath pada semua interface. Lalu di sini kita masukkan interface RAFA 0 2 sampai 3, lalu enter, lalu kita masukin SWMOACC, lalu enter, lalu kita masukin switch akses VLAN 60, lalu kita enter, lalu spapo, lalu enter. Lalu di sini kita akan masukkan INT RAFA 4 sampai 6, lalu enter, lalu kita masukkan SW MO ACC, lalu kita masukkan switch akses VLAN 70, lalu enter, lalu spapo, lalu enter. Yang terakhir kita konfigurasi terang di interface, yaitu INT RA 01, lalu enter, lalu switch mode terang, lalu enter. Nah, lalu kita ke MLS 1, lalu enter, lalu di sini kita enable, lalu seed, lalu kunci, lalu di sini kita masukkan VLAN 40, enter, name VLAN 40, enter, lalu maaf, kita ulangi, name VLAN 40, lalu enter, lalu kita masukkan VLAN 50, lalu name VLAN 50, lalu VLAN 60, lalu name VLAN 60,
lalu VLAN 70, lalu name VLAN 70, lalu enter. Nah, lalu di sini kita akan konfigurasi workspace pada interface. Lalu di sini kita masukkan int RA FA0 1 sampai 2. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan switch trunk and do. Lalu enter. Lalu kita masukin swmotr. Lalu kita enter. Lalu di sini kita akan konfigurasi SPA. Lalu di sini kita masukkan int VLAN 40, lalu enter. Lalu enter lagi, lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.40.1 spasi 255.255.255.0. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan lagi interface VLAN 50. Lalu kita enter. Lalu enter lagi. Lalu kita masukkan IP address-nya. Lalu enter. Lalu kita masukkan interface VLAN 60. Lalu enter. Enter lagi. Lalu kita masukkan IP-nya. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan int VLAN 70. Lalu kita enter. Enter lagi. Lalu kita masukkan IP-nya. Kita ganti 70, lalu enter. Lalu kita akan konfigurasi DHCP server. Kita masukkan IP DHCP pool VLAN 40. Lalu enter. Lalu kita net 192.168.40.0 spasi 255.255.255.0. Lalu kita enter. Lalu kita masukin dev 192.168.40.1. Lalu kita enter. Lalu masukkan DNS-nya, yaitu 192.168.90.2. Lalu kita enter. Lalu di sini kita masukkan IP DHCP VLAN yang ke-50. Lalu enter. Lalu kita masukkan netnya. Sini kita ganti jadi 50. Lalu kita masukkan devnya. Dev 192.168.50.0 lalu kita enter. Lalu kita masukkan DNS-nya. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan IP DHCP VLAN yang ke-60. Enter. Lalu kita masukkan netnya. Lalu di sini kita ganti jadi 60. Lalu enter. Lalu kita masukkan devnya. Kita ganti sini jadi 60. Lalu enter. Lalu kita masukkan DNS-nya. Lalu enter. Lalu kita masukkan IP DHCP VLAN yang ke-70 atau VLAN yang terakhir. Lalu kita masukkan netnya. Sini kita ganti jadi 70. Lalu enter. Lalu kita masukkan dev. Sini kita ganti jadi 70. Lalu enter. Lalu kita masukkan DNS-nya. Lalu kita enter. Nah, yang terakhir kita akan konfigurasi exclude address. Lalu di sini kita masukkan IP DHCP exclude. Lalu kita masukkan 192.168.40.1. Lalu enter. Lalu kita masukkan lagi. Jadi kita ganti 50. Lalu kita ganti VLAN 60. Lalu kita ganti lagi jadi 70. Lalu di sini kita enter. Nah,
Jika sudah, kita akan coba cek pada PC. Lalu kita nyalakan. Nah, di sini sudah sukses. Lalu kita periksa ke PC yang lainnya. Nyalakan. Nah, di sini juga sudah sukses. Lalu kita ke sini. Lalu kita ke pilihan 50. Sudah sukses, lalu kita ke PC yang satunya. Nah, selanjutnya di part keempat ini kita akan konfigur VLAN dan trunking pada STR3 atau pada router 3 dan pada SW3. Nah, yang pertama kita akan buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Lalu yang kedua kita akan konfigurasi port path pada semua interface yang terhubung ke PC. Yang ketiga, konfigurasi router on stage pada DHCP server pada RTR3 untuk VLAN 80. Lalu setting DNS server dengan IP yaitu 192.168.90.2. Lalu yang keempat, lakukan konfigurasi manual untuk server 1 dan server 2. Lalu yang kelima yaitu di bawah ini detail IP address untuk setiap VLAN. Setting IP address pertama setiap VLAN di RTR 2. Lalu yang keenam, lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Nah, di sini itu ada VLAN IP address-nya. Nah, lalu kita akan buat VLAN pada switch 3. Enter, lalu N, lalu shift, lalu konfi. Lalu di sini kita masukkan VLAN 80. Enter, lalu kita masukkan name-nya VLAN 80. Lalu enter, lalu kita masukkan VLAN 90, lalu enter, lalu kita masukkan name VLAN 90, lalu enter. Lalu di sini kita akan konfigurasi port path pada interface. Di sini kita masukkan interface range FA01 sampai 3, lalu kita enter, lalu kita masukkan SW mode access, lalu enter, lalu kita masukkan SW access VLAN 80, lalu kita enter, lalu kita masukkan spapok, lalu kita enter. Lalu di sini kita masukkan INT RAFA 04 sampai 5, lalu enter, lalu masukkan SW FACC, lalu enter, lalu kita masukkan SW akses VLAN 90, lalu enter, lalu kita masukkan spapok, lalu enter. Nah, lalu di sini kita akan konfigurasi trunk, kita masukkan INTFA06, lalu kita enter, lalu kita masukkan with mode trunk, lalu kita enter. Lalu di sini kita ke RTR3 atau ke router 3, lalu N, lalu kita masukkan shift, lalu konfi. Lalu di sini kita
masukkan INT G01, lalu enter. Nah, G ini tuh adalah GIG. Di sini saya disingkat menjadi G. Lalu di sini SH, lalu kita enter lagi. Lalu di sini kita masukkan INT G01.80. Lalu di sini kita enter. Oke, maaf. Di sini kita ganti titik, lalu enter. Lalu kita masukkan handle 80, lalu enter. Lalu kita masukkan IP addressnya yaitu 192.168.80.1 spasi 255.255.255.0. Lalu di sini kita enter. Lalu di sini kita masukin INT G0 spasi 1.90. Lalu enter. Lalu di sini kita masukkan lagi handle 90. Lalu enter. Lalu di sini kita masukkan IP address 192.168.90.1 spasi 255.255.255.0. Lalu di sini kita enter. Lalu setelah itu kita akan konfigurasi DHCP. Lalu di sini kita akan masukkan IP DHCP world 90, lalu 90, lalu kita enter. Lalu kita masukkan net yaitu 192.168.80.0, lalu spasi 255.255.255.0, lalu enter. Lalu di sini kita masukkan devnya yaitu 192.168.80.1, lalu enter. Lalu kita masukkan DNS-nya yaitu 192.168.90, lalu .2, lalu enter. Setelah itu kita akan coba. Nah, lalu kita akan coba ke PC 22, lalu ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, lalu di sini sudah sukses. Lalu kita coba ke PC yang satunya. Nah, jika sudah, kita akan lakukan konfigurasi manual pada server 1. Lalu kita ke desktop, lalu ke IP configuration. Lalu di sini kita isi IP-nya dengan 192.168.90.2. Lalu kita enter. Lalu di sini kita isi dengan 192.168.90.1. Lalu untuk DNS-nya yaitu 192.168.90.2. Lalu kita ke server yang satunya lagi. Lalu kita ke desktop, lalu kita ke IP configuration. Lalu kita masukkan IP addressnya yaitu 192.168.90.3. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan gateway-nya yaitu 192.168.90.1. Lalu kita ke DNS-nya yaitu 192.168.90.2. Nah, jika sudah, kita akan lanjut. Nah, lalu selanjutnya pada part kelima ini
kita akan konfigurasi IP address tiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Lalu yang kedua, kita lakukan konektivitas, pastikan setiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Lalu di sini kita akan masuk saja ke LMS 2, lalu kita N, lalu shift, lalu mati. Lalu di sini kita akan masukkan interface FA06, lalu enter. Lalu kita masukkan no SW, lalu enter. Lalu kita masukkan IP address 10.10.10.10 spasi 255.255.255.0 lalu di sini kita enter. Lalu kita ke RTR2 atau ke router 2 untuk konfigurasi IP address. N, shift, lalu enter. Lalu di sini kita akan masukkan INT G00, lalu enter. Lalu kita masukkan no SH, lalu kita enter lagi. Kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.9 spasi 255.255.255.252. Lalu di sini kita enter. Lalu kita masukkan INT G01, lalu kita enter. Lalu kita masukkan no SH, lalu enter lagi. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.2 spasi 255.255.255.252. Lalu di sini kita enter. Lalu di sini kita akan masukkan INT G02, lalu di sini kita enter. Lalu kita masukkan no SH, lalu enter. Lalu enter lagi. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.13 spasi 255.255.255.252. Lalu kita enter. Lalu kita ke multilayer 1. Lalu sini kita N, shift, mati. Lalu di sini kita akan masukkan INT FA03, lalu kita enter. Lalu kita masukkan no SW, lalu kita enter lagi. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.14. Lalu maaf, 14 spasi 255.255.255.252. Lalu enter. Lalu kita ke RTR 1. Lalu enter, N, shift, mati. Lalu di sini kita masukkan INT G01, lalu maaf, X, INT G00, enter, no SH, enter. Lalu kita masuk enter lagi. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.5, lalu spasi 255.255.255.252. Lalu enter. Maaf, di sini kita X lagi.
kita coba lagi INT 00 enter, lalu 0SH, lalu enter, lalu kita masukkan IP addressnya. Di sini kita ganti dulu jadi 1, lalu kita enter, lalu setelah itu INT G01, lalu kita enter, lalu kita masukkan SH, lalu kita masukkan lagi IP addressnya, yaitu 10.10.10.5 spasi 255.255.255.22, lalu kita enter, lalu kita ke RTR 3. Sini kita enter dulu, kita masukkan INT G00, lalu kita enter, lalu kita masukkan SH, lalu kita enter lagi, lalu kita masukkan IP addressnya yaitu 10.10.10.6 spasi 255.255.255.252, lalu di sini kita enter. Pada part 6 ini kita konfigur SPF in all of router. Lalu kita pergi ke LMS 2. Lalu di sini kita enter. Lalu kita masukkan IP routing. Lalu enter. Lalu kita masukkan router SPF 1, lalu kita enter, lalu kita masukkan net 192.168.10.0 spasi 0.0.0.255 area 0, lalu enter, lalu kita masukkan lagi, di sini kita ganti jadi 20, lalu di sini kita enter, lalu kita masukkan lagi, di sini kita ganti 30, lalu enter, lalu kita net 10.10.10.8 0.0.0.3, lalu spasi area 0, lalu kita enter. Lalu di sini kita pergi ke RTR 2. Di sini kita router 1, router OSPF 1. Lalu enter, lalu kita masukkan netnya yaitu 10.10.10.0, lalu spasi 0.0.0.3 area 0. Lalu enter, lalu di sini kita ganti 0-nya menjadi 12, lalu kita enter, lalu kita ganti lagi menjadi 8, lalu di sini kita enter. Lalu kita pergi ke multi layer switch 1. Lalu di sini kita masukkan IP routing, lalu enter, lalu masukkan router OSPF 1, lalu di sini kita enter. Lalu kita masukkan net 192.168.40.0 spasi 0.0.0.255 area 0. Lalu kita enter. Lalu kita ganti
menjadi 50, lalu enter, lalu kita ganti lagi menjadi 60, enter lagi, lalu kita ganti lagi menjadi 70, lalu kita enter, lalu net, lalu 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0, lalu kita enter, lalu kita pergi ke RTR1, lalu di sini kita enter, lalu kita masukkan router OSPF 1, lalu kita enter, lalu kita masukin net 10.10.10.4 spasi 0.0.0.3, lalu area 0, lalu kita enter, lalu kita ganti 0-nya menjadi, lalu kita ganti 4-nya menjadi 0, lalu kita enter, lalu kita pergi ke RTR3, enter, kita masukin lagi router OSPF 3, lalu di OSPF 1, lalu kita enter, lalu kita masukin lagi net 192.168.80.0 spasi 0.0.0.255 area 0, lalu kita enter, lalu kita ganti lagi menjadi 90, lalu kita enter, lalu kita masukkan net 10.10.10.4, lalu di sini spasi 0.0.0.3 area 0, lalu kita enter. Nah, lalu kita pergi ke router 1, lalu di sini kita N, lalu di sini kita X dulu, lalu X lagi, lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita masukkan show IP root. Nah, lalu di sini enter. Lalu kita pergi ke, nah lanjut di part ke-7 ini kita akan konfigurasi DNS dan web server. Yang pertama kita akan konfigurasi DNS server di server ke-1, yaitu buat record untuk akademik sekolah ID dengan IP 192.168.90.3. Lalu buat channel record untuk www akademik sekolah ID, itu akademik sekolah ID. Lalu yang kedua konfigurasi web server di server kedua untuk menampilkan welcome to akademik sekolah ID. Lalu konektivitas, pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses akademik sekolah ID melalui browser web. Lalu di sini kita ke server 1, lalu kita pergi ke service, lalu kita ke DNS, lalu di sini kita on, lalu di sini kita tulis akademik sekolah ID. Akademik di sekolahan ID. Maaf. Lalu di sini kita masukkan ID-nya yaitu 192.168.90.3. Lalu di sini add. Lalu di sini kita ganti ke username. Lalu di sini kita masukkan www.akademi sekolahan ID. Lalu di sini kita masukkan akademi sekolahan ID. Lalu add. Nah, lalu kita setelah itu kita ke server 2, lalu kita ke service, lalu kita ke HTTP, lalu di sini kita klik edit yang paling bawah, lalu di sini kita hapus, lalu kita ganti
dengan Akademi Sekolahan ID. Nah, jika sudah seperti ini, kita save, lalu yes, lalu kita pergi ke PC 22, lalu kita ke desktop, lalu kita ke command prompt. Nah, di sini kita akan coba ping apakah sudah bisa saling terhubung atau belum. Lalu di sini kita ping Akademi Sekolahan ID. Lalu kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya sudah sukses atau sudah berhasil, bisa saling terhubung. Lalu di sini kita pergi ke server 1, lalu ke desktop, lalu kita ke web browser. Di sini kita tunggu dulu. Nah, di sini kita masukkan www.akademi Sekolahan ID. Lalu enter. Nah, di sini sudah ada ya, welcome to Akademi Sekolahan ID. Nah, di part yang ke-8 ini, yang pertama kita akan konfigurasikan akses list di RTR 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 20 ke server. Lalu gunakan ID akses list 101. Yang kedua, konektivitas, pastikan bahwa VLAN 10 dan VLAN 60 tidak dapat mengakses server. Lalu kita ke RTR 3, lalu kita ke CLI, lalu enter. Lalu di sini kita enable, lalu musik, lalu konti. Nah, lalu di sini kita masukkan akses list. Lalu di sini kita masukkan akses list, lalu 101 DNI IP 192.168.10.0 spasi 0.0.0.255 spasi 192.168.90.0 spasi 0.0.0.255. Nah, lalu sini kita enter, lalu di sini kita ganti menjadi 60, lalu enter, lalu kita masukkan akses spasi list 101 permit IP lalu enter, lalu kita lalu di sini kita masukkan INT G0 spasi 1.90, lalu kita enter. NT G IG 0 spasi 1.90. Nah, di sini kita
kita masukkan IP, akses, spasi grup, lalu 101, lalu di sini kita enter. Nah, lalu di sini yang terakhir kita akan coba ping pada si 3 yang ada di bilan 10, lalu ke desktop, lalu ke command prompt, lalu di sini kita tulis ping 192.168.90.3, lalu enter. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya sudah berhasil. Nah, jika sudah, teman-teman bisa lihat di sini, completion-nya itu masih 99%, belum 100%. Lalu kita ke check result. Lalu kita ke sini. Nah, lalu di sini kita cek apakah ada yang salah. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat satu kesalahan pada multi-layer switch 2. Lalu di sini kita pergi ke LMS 2. Lalu kita ke CLI, lalu enter. Lalu di sini kita masukkan N, lalu masukkan SID, lalu enter, lalu masukkan conti, lalu enter. Lalu di sini kita akan masukkan INT FA 01. Lalu di sini kita enter. Lalu kita masukkan switch trunk and dock. Lalu kita enter. Lalu di sini kita masukkan SW mode trunk. Lalu enter. Nah, jika sudah, teman-teman bisa lihat di completion-nya ini sudah 100%. Kita coba cek lagi. Kita scroll sampai bawah. Nah, di sini tandanya sudah benar semua ya teman-teman. Dan completion-nya pun sudah 100%. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.